Kita merdeka bukan 5 tahun yang lalu. Kita merdeka 78 tahun yang lalu. Dan selama 78 tahun itu ada banyak presiden yang sudah bekerja. Ada jutaan orang yang sudah berkarya. Ini bukan karya satu orang, ini bukan karya satu presiden. Ini adalah karya begitu banyak lintas generasi. Bahkan kalau kita perhatikan dalam 78 tahun ini kita memilih untuk tiap 5 tahun kita menentukan apa yang sudah diraih, apa yang akan dikerjakan 5 tahun berikutnya. Dan itu pasti ada yang disebut sebagai keberlanjutan, pasti juga ada selalu yang disebut dengan perubahan. Pasti. Dan itulah yang ada di dalam seluruh bangsa di dunia ini. Jadi ke depan saya yakin yang menjadi rujukan adalah konstitusi kita. Apa yang dirancang oleh para pendiri republik ini, itu yang jadi pegangan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian, untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang, pasca penambangan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas potensial lainnya, yang mengoptimalkan kandungan lokal, yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Kenapa dipanggilnya lurah? Supaya kemudian memposisikan diri Pak Jokowi ini, walaupun levelnya sangat tinggi ya Presiden, tapi karena dia gayanya merakyat, tidak berjarak, dipanggilnya Pak Lurah. Lurah ini kan simbol dari kepemimpinan yang ada di level bawah yang bisa langsung nyambung sama rakyatnya. Jadi istilah ini awal-awal digunakan oleh relawan, lalu kemudian sering digunakan juga oleh teman-teman partai. Nah, yang menjadi kritik atau ditegaskan oleh Presiden adalah dia tidak nyaman dengan istilah lurah yang sekarang digunakan malah dalam konteks seakan-akan dia ada di atas sekali menentukan pemilu, karena dalam beberapa waktu terakhir kita tahu memanasnya situasi pemilu, deklarasi, alat peraga kampanye itu memang kan banyak yang mendekatkan dirinya kepada Presiden. Jadi kedepannya itu janji kemerdekaan, saya istilahkan tadi, yang menurut saya perlu menjadi perhatian justru aspek keadilan, aspek kesetaraan, aspek pemerataan, itu yang harus kita perhatikan. Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin kita berada di angka 71 juta rupiah. Artinya, dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat lebih, di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Kita tahu berdasarkan International Institute for Management Development, IMD, daya saing kita di tahun 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Pembangunan dari desa, pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai. Yang melakukan itu ya paling banyak Pak Prabowo, dan kalau kita lihat mungkin kan kemudian menjadi diskusi kemarin koalisi seakan-akan memang arahan dari Pak Lurah ya kalau bicara antar elit atau Presiden. Dan itu memang seakan-akan menegaskan Presiden memang cawe-cawe gitu. Itu yang saya pikir membuat Presiden tidak nyaman. Apalagi istilah yang digunakan dalam konteks cawe-cawe itu Pak Lurah tadi, padahal istilah yang dalam sejarahnya itu menunjukkan dia tidak berjarak, dia dekat dengan relawannya, dia dekat dengan pemilihnya, tapi sekarang malah digunakan seakan-akan menjadi raja gitu ya. Istilah raja ingin mengatur-ngatur semuanya,
atau menentukan arah pemilu ataupun cawe-cawe dalam pemilu. Tanggapi pidato Jokowi soal memimpin masa depan, negara ini bukan karya satu orang. Dikutip dari Kompas.com Jakarta, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan merespon pidato Presiden Joko Widodo tentang tantangan untuk pemimpin selanjutnya pada 2024. Menurut Anies, semua kemajuan yang terjadi di Indonesia bukan hanya karya satu orang, melainkan berasal dari jutaan ide dan gagasan lintas generasi. Kita merdeka bukan 5 tahun yang lama. Kita merdeka bukan 5 tahun yang lalu. Kita merdeka 78 tahun yang lalu. Dan selama 78 tahun itu sudah banyak presiden bekerja. Ada jutaan orang yang sudah berkarya. Ini bukan karya satu orang. Ini bukan karya satu presiden, kata Anies di Waduk Lebak Bulus Kamis 17 Agustus 2023. Ia menuturkan selama 78 tahun dalam kurun waktu 5 tahun sekali, masyarakat Indonesia turut serta menentukan apa yang selanjutnya akan diraih dan dikerjakan pemerintah. Menurut Anies, itu adalah bentuk keberlanjutan. Dalam keberlanjutan sudah pasti ada perubahan. Hal itu terjadi di seluruh bangsa Indonesia. Jadi ke depan saya yakin yang jadi rujukan adalah konstitusi kita. Apa yang dirancang oleh para pendiri republik ini, itu yang jadi pegangan, kata Anies. Jadi ke depannya itu janji kemerdekaan itu yang menurut saya perlu menjadi perhatian. Justru aspek keadilan, aspek kesetaraan, aspek pemerataan itu yang harus kita perhatikan. Lanjut dia. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia sudah memiliki modal untuk menjadi negara maju. Namun menurut Jokowi, semua modal itu akan ditentukan oleh pemimpin bangsa setelah dirinya. Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia, kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya di sidang tahunan MPR di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi lantas mengatakan apa yang disampaikannya itu bukan tentang siapa yang menjadi presiden. Mantan wali kota Solo itu menekankan kepada para calon pemimpin untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulainya saat ini. Apakah berani atau tidak, mampu konsisten atau tidak, karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang, karena kita sedang tidak jalan-jalan sore, ujar Jokowi. Dalam hal ini, Jokowi menganalogikan bahwa sebagai negara, Indonesia tidak sedang seperti mengikuti perlombaan lari sprint, melainkan maraton. Yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas, kata Jokowi. Kemudian Jokowi menjelaskan bahwa tantangan Indonesia ke depan tidak mudah. Pilihan kebijakan pun diakuinya akan semakin sulit. Maka dari itu, menurut dia dibutuhkan keberanian dan kepercayaan dari sosok calon pemimpin untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.